Nah, teman-teman semua ya, kalau pas punya hajat gitu kan baca itu, sebutkan hajatnya dalam hati. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana, dan sampaikanlah kami min amrina rasyadan, ya, dalam kebaikan hajat-hajat kami. Jadi akan disampaikan pada hajatnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini, di buah hari yang kembali dititip oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bangun dari kematian kita, ya, kematian sesaat, yaitu tidurnya kita. Lalu kemudian kita dikasih lagi satu hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini bisa kita manfaatkan dengan baik dan menjadi salah satu jembatan kita, ya, batu bata kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, ya, semoga semuanya dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sehat makin sehat, yang belum sehat mudah-mudahan sehat, belum sehatnya jadi pengguguran dosa, ya, dan kemudian juga tanda panggilan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya. Dan kepada yang sedang mencari keajaiban, semoga Allah Subhanahu wa taala segerakan insyaallah menemukannya, ya, menyaksikannya. Karena dengan keajaiban itu mudah-mudahan kita menjadi makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan. Dan yang belum mendapatkan keajaiban, ya, sabar, ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala paling tahu kapan waktunya untuk Anda mendapatkan keajaiban, ya. Bagi yang sudah mendapatkannya, ya, mudah-mudahan makin meyakini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Jadi tujuan kita untuk mendapatkan keajaiban itu adalah, ya, dengan tujuan yang murni, bersih seperti itu tadi, ya, supaya Allah makin sayang, kita makin dekat sama Allah, gitu, ya. Kita jadi kayak punya nambah gitu, belief gitu, ya, nambah belief, nambah keyakinan, ya. Dan seiring berjalannya kita mendapatkan keajaiban demi keajaiban, akhirnya kita jadi makin yakin gitu bahwa Allah tuh maha sayang sama kita. Nabi Ibrahim pernah nggak yakin, ya? Nah, ini saya pernah sampaikan ini, ya. Nabi Ibrahim pernah nggak yakin? Qala awalam tu'min, apa kamu nggak yakin ya Ibrahim? Qala bala, aku udah beriman, aku beryakin gitu. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku ingin makin mantep hatiku. Nah, jadi tujuan untuk melihat keajaiban Allah itu adalah makin mantep hati, gitu. Makin mantep hatiku, ya, agar aku makin mantep hatiku, ya Allah, ya. Oh, kalau kayak gitu, qala bala walakin liyatma'inna qalbi, ya. Kemudian qala faj'al arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika, ya. Ya, jadi ambillah 4 burung, ya, kemudian sembelih atas nama aku, cincang-cincang, jadikan satu adonan, balikin 4 lagi gitu, ya, balikin 4 adonan, letakkan adonan itu di tempat gunung yang berbeda, bukit yang berbeda, panggil dengan nama aku, kembali lagi tuh burung, ya. Ajaib gitu kan. Jadi proses menatap dan melihat keajaiban itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita makin believe, makin yakin, ya. Jadi bismillah, mudah-mudahan teman-teman semuanya, ya, makin dekat dengan keajaibannya. Masya Allah, berkah, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan, ya, semua peserta insya Allah dapat keajaiban, ya. Saya baru kepikir, ya, nanti kalau kita sudah wafat gitu, sudah meninggal dunia gitu, ya, kita bisa menyimak juga, ya, alam ruh kita, cuma kita terbatasi gitu, ya Allah, gitu, ya, udah nggak ada amal soleh lagi yang terkirim gitu. Andaikan kita mampu, ya, keluar dari diri kita, terus kemudian kita melihat nih, ya,
transferan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan gitu. Kita hadir duduk diem aja gitu. Itu Allah cus ya kasihin transferan pahala tuh. Pahala apa? Pahala ikut majelis ya, pahala ikut majelis ilmu. Masya Allah. Pas kita nanti meninggal dunia udah nggak ada tuh transferan itu, bisa ngelihat gitu tapi udah nggak bisa lagi gitu ya. Ya, Masya Allah. Makanya kita bersyukur masih bisa menyimak, berarti masih ada amal soleh yang bisa kita kumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ustadz mohon doa Pak Nas saja ya. Saya lagi transaksi mau beli rumah, semoga diberi kelancaran dan deal dengan harga sesuai kapasitas kami dan berkah. Amin amin. Mudah-mudahan dimudahkan ya punya rumah. Itu punya rumah itu salah satu bentuk jihad ya. Jadi salah satu bentuk jihad adalah ya memiliki rumah ya. Ada dalilnya tuh ya. Intinya itu ya. Jadi seorang yang apa namanya berjuang untuk mendapatkan rumah bagi keluarganya gitu ya, maka Allah akan berikan pahala tuh, pahala surga ya. Apa sih ini? Ya dalilnya tuh bagus banget. Jadi orang-orang yang berjuang, karena untuk dapat rumah tuh nggak gampang kan ya. Hadis tentang berjuang dapatkan rumah. Tuh, jadi akan dibangunkan rumah di surga, Masya Allah tuh. Ya, siapa orang yang bangun masjid, ya, membantu kesulitan sesama, ya, Masya Allah. Ada hadisnya, ya. Kita baca ini ya, coba. Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh seseorang diberi ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya. Ya. Nah, kemudian Allah menyukai orang yang fakir, yang apik dan menjadi tulang punggung keluarga. Ya. Dari sekian banyak dosa terdapat jenis dosa yang tidak dapat ditebus kecuali dengan kebimbangan. Ya. Kegalauan, kerja keras ya dalam mencari penghidupan. Jadi kita kerja keras itu bukan untuk dapat duit gitu, tapi untuk digugurkan dosa gitu ya, digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya nah jadi banyak sekali ya keutamaan orang-orang yang berjuang gitu ya untuk mencari nafkah. Nanti deh saya cariin hadisnya, mudah-mudahan saya bisa posting. Pak Nas mohon doa, saya sekarang lagi kondisi kurang fit. Mudah-mudahan semua yang kurang fit ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesembuhan. Amin ya. Dengan keberkahan surat Al-Fatihah dan Al-Kahfi lunas amanah, disehatkan badan, dimampukan untuk umroh haji. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya. Kan ada doa yang selalu sering saya ulang-ulang ya di Al-Kahfi itu ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, itu kita ulang 7 kali. Nah, teman-teman semua ya, kalau pas punya hajat gitu kan baca itu, sebutkan hajatnya dalam hati. Ya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana, dan sampaikanlah kami min amrina rasyada ya, dalam kebaikan hajat-hajat kami. Jadi akan disampaikan pada hajatnya ya. Nah, itu salah satu ya fadilahnya juga ya, salah satu fadilah. Menulis list Masya Allah untuk menggugurkan dosa-dosa. Iya betul. Jadi kita kerja itu bukan untuk dapat duit. Duit mah udah pasti dijamin sama Allah ya. Cuma kan kita yang nggak dijamin itu adalah dosa-dosa kita diampuni apa enggak ya. Nah, ketika dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki banyak banget kayak hujan deras gitu ya, kayak hujan deras ya. Rodiah. Masya Allah, itu ayat GT waktu saya mau anak bungsu mondok karena nggak mau sekolah 4 tahun. Ya itu ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Qabiltu ijazah. Iya. Jadi kita sering-sering baca itu ya. Dan sebutkan hajatnya dalam hati. Ketika kita pas baca nanti Al-Kahfi, nanti kita bareng-bareng ya. Itu adalah 18 ayat 10 ya. Surat Al-Kahfi ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.